KUHP baru di dalam surat. Tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, Mbak Yasina juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Kalau mereka deny itu, ya kan, mereka mengatakan maksud kami adalah KUHP yang lama, maka surat itu cacat formil. Kalau kita bicara formil dan material dalam sebuah tindakan hukum, kalau dia formilnya salah, maka materialnya nggak perlu diperiksa lagi. Artinya, salah ini. Materialnya sudah pasti salah karena formilnya salah. Nah, artinya bahwa penangkapan itu bisa dikatakan ilegal, tidak absah, tidak sah, dan kami itu harus dibatalkan. 35 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami, dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif, yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal, sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan tetap. Bang, ini tadi pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan tadi diminta juga kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir. Itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah, karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Kesimpulan nggak ada sidang, cuma kita serahkan saja. Ya. Jadi bisa dikatakan ini akhir dari sidang pra-peradilan. Apakah nanti akan ada pra-peradilan yang lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tadi kita sangat senang ya, karena paling tidak bisa menjebak, ya, bisa menjebak ahli dari sana. Nggak menjebak, dalam tanda kutip. Menjebak itu di bagian mana, Bang? Ya, nanti ya kita jelaskan. Jadi gini, perdebatan mengenai KUHP lama dan perdebatan yang tidak selesai. Kami dari awal standing mengatakan yang harusnya akan adalah KUHP yang baru. Kenapa? Karena proses penyidikan bagi kami itu sudah selesai, yaitu ketika berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tindakan setelah itu ada tindakan tambahan untuk misalnya menyerahkan berkas-berkas dan kemudian melimpahkan termasuk juga para tersangka. Itu bukan bagian dari penyidikan lagi menurut kami. Karena bukan bagian penyidikan lagi, maka harusnya menggunakan KUHP yang baru. Ketika kemudian pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya mengatakan menggunakan KUHP yang lama, bagi kami salah. Dan ini didukung oleh fakta yang tidak terbantahkan sesungguhnya, bahwa surat sebagai contoh adalah surat penangkapan dan surat penahanan. Surat penangkapan dan penahanan mereka yang dikeluarkan oleh penyidik itu menyertakan pasal-pasal dalam KUHP yang baru semua. Bahkan mungkin dalam satu surat penangkapan dan penahanan itu ada kira-kira 7-8 pasal. Memang pasal transisi dicantumkan, tapi masalahnya adalah dia sama sekali tidak mencantumkan pasal dari KUHP yang lama. Nah, itu artinya dia sendiri mengakui bahwa itu adalah KUHP yang baru sesungguhnya yang harus digunakan. Dan kalau misalnya dia berpandangan bahwa yang harus digunakan KUHP lama, begitu ya pandangan dari Polda Metro dan ahli, maka surat penangkapan dan penahanan itu cacat formil. Yes, clear. Cacat formil. Jadi menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan ini, seperti maju kena mundur kena. Menggunakan KUHP baru mereka harusnya kalah, menggunakan KUHP lama mereka harusnya kalah juga. Ya, itu yang paling penting. Dan tambahan fakta lagi adalah ketika pra-peradilan ini dilaksanakan, sudah terjadi pelimpahan berkas perkara pokok sesungguhnya. Kalau di dalam rezim KUHP yang lama, itu perkara pra-peradilannya berhenti. Ini buktinya tidak. Jalan terus. Itu artinya secara sadar hakim pun sudah mempraktikkan KUHP yang lama. Jadi KUHP yang baru itu, KUHP yang lama itu berhenti ketika penyidikan selesai. Itu saja.
penyidikan selesai kapan? Yaitu ketika berkas dinyatakan lengkap atau P21. Jadi tindakan setelah berkas dinyatakan lengkap P21 itu bukan tindakan penyidikan, tapi tindakan tambahan dalam hal ini pemberian berkas. Sama dengan orang mengatakan, kemarin siapa yang mengatakan? Antara produksi dan delivery. Ya, Ketika kita, Mas Roy ya? bukan ya Pak Didi? Oh Pak Didi. Ya, ahli. Jadi kalau kita memproduksi barangnya sudah jadi, lalu pemesannya kan membutuhkan delivery kan? Pertanyaannya adalah delivery itu apakah tindakan produksi? Bukan. Ya, Itu stop. tindakan tambahan setelah produksi, sama seperti ketika proses penyidikan. Ketika berkas sudah dinyatakan lengkap P21, selesai proses penyidikan. Nah sekarang tinggal delivery-nya. Delivery-nya adalah delivery berkas, delivery barang bukti, dan delivery tersangka. Karena itu menurut saya ini telah ya. Mudah-mudahan hakim menangkap isyarat kita lihat hakimnya Sudah mengerti. sangat mengerti, sangat pandai, dan bisa mengkonstruksikan kasus dengan baik. Itu yang ingin saya tambahkan. Ada pertanyaan nggak? Soal ada kesalahan dan juga adanya cacat formil jadi apa yang menjadikan sorotan itu? Ya justru itu. Jadi mereka mengatakan bahwa tindakan yang mereka akan mengatakan tindakan penyidikan mereka, tindakan penangkapan dan penahanan itu menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi di dalam suratnya sendiri mereka menggunakan KUHP baru, Undang-Undang 20 2025, dan mereka deny itu. Kalau mereka deny itu, ya kan, mereka mengatakan maksud kami adalah KUHP yang lama, maka surat itu cacat formil. Kalau kita bicara formil dan material dalam sebuah tindakan hukum, kalau dia formilnya salah, maka materialnya nggak perlu diperiksa lagi. Artinya, kalau ini, materialnya sudah pasti salah karena formilnya salah. Nah, artinya bahwa penahanan, penangkapan itu bisa dikatakan ilegal, tidak absah, tidak sah, dan karena itu harus dibatalkan. Itu makna. Ada lagi? Kalau dari Mas Roy sendiri seperti apa persidangan? Oh enggak, aduh, Ini Mas Gafur dulu ya. Mas Gafur dulu. Saya nanti. Jadi ada satu poin penting dari rangkaian persidangan hari ini. Ya. Tiga. Mas Roy izin ya. Siap, harus. Ada satu poin penting dari rangkaian persidangan hari ini, yaitu adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya secara tegas dan clear mengatakan bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Dan kalau dia cacat formil, maka berdasarkan pasal 77 KUHP lama, yaitu pra peradilan, maupun pasal 158 KUHP yang baru terkait kewenangan pra peradilan, maka ketika upaya penangkapan penahanan diterbitkan dengan menggunakan surat yang cacat formil, maka disitulah kewenangan hakim tunggal pra peradilan untuk menyatakan bahwa upaya paksa berupa penangkapan penahanan tersebut tidak sah. Karena objek pra peradilan itu yang diuji bukan materialnya, tapi yang diuji adalah aspek formilnya. Kan sah tidaknya, bukan benar atau tidaknya. Kalau benar ya mereka merasa benar. Tapi kalau sah tidaknya, berarti itu aspeknya aspek formil. Dan tadi ahli mengatakan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu cacat formil. Saya kira dengan ahli justru yang dihadirkan dari Polda Metro Jaya mengatakan cacat formil, berarti sebenarnya sudah kelihatan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan pra peradilan kami, insya Allah, karena surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan tersebut telah cacat formil, dianggap tidak sah secara hukum acara pidana. Itu aja. Ya, saya. Oke. Oke. Dari saya, ya, sekali lagi kita mengaturkan terima kasih yang sudah dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini itu banyak kejadian yang luar biasa. Kenapa banyak ya? Kita tahu semua seharusnya jadwal sidang itu adalah pagi hari jam 9 seperti biasa. Tapi karena kemarin diputuskan karena ada sidang yang lain termasuk juga ternyata ruangan tadi juga dipakai, ada kasus yang sangat heboh, kasus yang terjadi di Kalibata dengan korban dari teman-teman dari Mata Elang tadi dengan alhamdulillah polisi tadi cukup ramai. Saya yang datang jam 1 di sini tadi saya sudah kembali lagi jam 1, ternyata belum dimulai, baru dimulai setengah 2. Nah itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi kami ya, karena saya, Bang Refli, juga Mbak Aya tadi ya, Bu Soraya tadi juga sempat kita memberikan penguatan dan membersamai Dr. Tifausia Tiasuma yang hari ini
mendengarkan dakwaan untuk pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya tidak akan komentar tentang dakwahnya Dr. Tifa ya, karena itu nanti tugas dari kuasa hukum masing-masing. Tetapi saya sangat senyum mendengar dakwahnya Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah ketika di sini saya berkali-kali juga senyum karena ini telak. Ya. Sebenarnya ini telak. Ya. Karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Salah ketik ya cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah, pasti belakangnya juga salah. Dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, Mbak Yasina juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Ya. Dan yang jelas global dari itu semua, sebenarnya tadi coba ditanyakan oleh Mas Refli dan juga Mas Gafur. Sidang pra-peradilan ini berjalan dan menunda pokok perkara aslinya. Pokok perkara utamanya, kalau dia tertunda, itu berarti menggunakan KUHP baru. Kalau menggunakan KUHP lama, pra-peradilan lah yang kemudian disuruh ditabrak berhenti, langsung jalan. Nah ini jelas. Makanya dengan adanya konsekuensi dari KUHP yang baru, ya. Nah saya kemudian menyatakan sekali lagi terima kasih, ya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Hanya kita tunggu nanti insya Allah, ya Pak Hakim Tunggal itu benar-benar menggunakan rasio dan menggunakan akal pikiran yang insya Allah kita doakan semoga beliau benar-benar clean ya dalam menyusun putusan yang nanti insya Allah akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli yang akan datang. 7 Juli yang akan datang. Jadi saya kira itu, dan tadi ketika saya mendampingi Dr. Tifa ya insya Allah apa yang disampaikan Dr. Tifa itu juga benar-benar bisa lancar ya, karena sesuai dengan gambarnya Dr. Tifa di sini. Nah, ya ini membedah otak, ya membedah otak. Nah, ada dong. Ini tadi saya pakai untuk apresiasi saya terhadap Dr. Tifa, ya dan juga sekali lagi terhadap semuanya. Membedah otak. Oh, membedah otak. Ini juga. Ini kok nggak pakai jilbab? Lah ya, waktu dulu. Wah, itu ya teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Ada lagi tambahan? Apa? Terkait yang adanya perbedaan pendapat antara Pak Khosyif. Enggak. Insya Allah tidak ada perbedaan. Itu dinamika itu biasa. Ya, saya nanti akan jawab di kanal YouTube yang sama dengan Bang Kosin ketika menyampaikannya. Nanti sore akan saya jawab dan clear. Insya Allah semua beres dan tetap ya sidang saya itu akan tetap dalam koordinasi Tokham. Ya, itu clear. Ya, dan nanti yang akan bergabung berkoordinasi lagi saja nggak apa-apa. Bisa suatu klien itu didampingi sampai dengan 1000 pengacara nggak apa-apa. Tapi kan tetap ada leadernya. Itu aja. Jadi leadernya itu yang nanti akan kemudian yang sudah mendampingi. Dan Tokham itu adalah memang yang sudah mendampingi saya semenjak tahun 2022. Jadi bukan bentukan Mas Refli ya. Salah, jangan saling menyalahkan. Saya juga berpesan ya, teman-teman di sini tidak usah lah saling menyalahkan. Enggak ya? Jangan menyalahkan kami ya, gitu. Jangan menyalahkan kita. Jadi kan berarti enggak ada biasa. Jadi enggak ada apa-apa, itu dinamika biasa. Kalau dalam film G30 SPKI, wah yang sama itu kata Bung Karno, lumrah dalam satu revolusi. Ini sebutir zahra yang ada dalam publik ini. Lumrah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Cukup, bisa didengar? Bisa didengar? Ada yang maju. Oke, wartawan diam dulu. Diam semua. Wawancara, silakan. Ya, Pak, wawancara. Turun. Seperti yang kita ketahui tadi, akan terjadi perdebatan Joshua. antara hakim, DPU dan
Kami keberatan tidak diberikan berkat secara lengkap. Bagaimana yang diminta melihat perkara ini secara komprehensif. Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP yang maksudnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Jos, ambil KUHAP jos. lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa maupun kami PH perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dokumen secara lengkap. Kami sudah kami mengajukan surat 2 kali tetap, dan kemarin jujur pada saat salah satu pihak atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara hanya diberikan 1/4, padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkas. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar, ada apa ini? Dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair. Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidaklengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka pada waktu menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan silakan Dr. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Ada di dalam setiap pasal unsurnya berbeda dan selalu dikatakan Roy Suryo CS DKK. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa individu, selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Maupun Prapis itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Silakan. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam INews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo, ya. Pertama itu, dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar, ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah undang-undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit
agar dokumen palsu menjadi asli, itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan, ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang betul-betul sangat sembarangan, gitu ya. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan, ya. Dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali, ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar, ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat, ya. Dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya, ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, ada pun tuduhan yang rendah, ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman, ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional, ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat, ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan, begitulah. Ya, tidak profesional. Terima kasih. Dijadikan tersangka pada Kita ini ya. Ya, itu wilayah dari hakim, ya, wilayah hakim, ya. Kita fokus saja dengan kasus saya. Baik, sudah. Makasih ya. Makasih. Makasih ya teman-teman. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra peradilan. Dok, tapi menghadiri dok. Semangat Mas Sulo, semangat. Iya Pak. Aku udah. Ya udah nggak apa. Aku masih. Nggak apa-apa. Saya tertib dari sini. Yes. Mas Roy. Yuk.
Siap. Kalau masuk pakai edika. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau datang dari mana? Lanjut. Thank you ya. Bang datang dari Jakpro. Apa? Datang dari mana? Ya, tadi mampir sebentar tapi nanti balik lagi. Terus ke sini dalam bentuk dukungan ya? Ya, kan kita tetap membersamai dan insya Allah semua akan berjalan dengan lancar bersama. Ya, ya. Sendiri bang? Sendiri, kan banyak teman-teman. Siap. Tegar ya? Siap. Tegar. Harus tegar. Ya. Yuk. Ayo. Ayo. Harus Jam berapa? Enggak ada ya yang telepon ya Pak. Iya. Nanti saya akan ke sana. Yang enggak rame Pak. Ada tiang. Bagaimana? Pak, boleh Pak? Di sini Pak. Boleh Pak. Di sini Pak. Doorstop bentar Pak. Pak, doorstop bentar Pak. Boleh Pak. Di tengah Pak. Di tengah Pak. Boleh. Ayo. Silakan di setting dulu. Rapi yuk. Ya semua yang saat ini sedang dibacakan dakwaannya, dan tadi kita sudah mendengar ya dakwaannya. Kalau menurut saya banyak sekali yang dakwaan itu masih terkait dengan tersangka lain sebelumnya yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter respon hasil lansia nih Pak, banyak banget ya, balik akademi itu akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP 3 ya. Dokter Tifa memang ada beberapa, nanti kita lihat, dan itu insya Allah tim penasihat hukumnya juga nanti akan berusaha ya. Tapi kalau nanti kita tunggu sampai pada sidang saya, dan sidang saya itu masih harus menunggu ya pra peradilan yang ada. Tadi lihat kecil banget ya yang saya ada ya, dan tidak ada satupun, tidak ada unggahan saya. Tidak ada satupun unggahan saya pribadi. Padahal itu berkas perkaranya nanti materi perbuatan sama ya gitu. Jadi artinya dakwaannya juga bisa sama. Jadi insya Allah sekali lagi ya itu akan bisa menjadikan bahan yang sangat bagus nanti untuk pembelaan saya, juga pembelaan Dokter Tifa. Karena apa yang terjadi itu sebenarnya adalah siapa yang munggah pertama, itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dokter Tifa ya, dengan analisis dia seorang dokter yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya, dan itu dia dihasilkan dari dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Jadi mungkin nanti itu akan menjadi bahan bagi kuasa hukumnya. Tapi sekali lagi saya dengan sangat tulus ya mendoakan agar sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma bisa tabah, bisa tegar dan lancar. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang membersamai, termasuk ibu-ibu dan mak-mak dan juga bapak-bapak yang luar biasa, juga semua media. Dan saya juga berterima kasih ya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah memberikan izin untuk siaran live streaming secara live, memang kecuali untuk saksi ya, karena saksi supaya mereka tidak saling mendengar apa yang nanti akan disaksikan. Tapi ya kita hormati saja semua aturan yang ada. Jadi sekali lagi saya hadir di sini ya, ini ada tokoh media sosial lainnya namanya Mas Warlock ini, Farhan ini juga luar biasa yang juga datang. Jadi tunggu ke acara kami berdua nanti juga ya. Jadi artinya kita
turut mendoakan dan semoga ya doa dari kita sesama manusia itu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Amin. Saya kira itu. Sendiri pra-peradilan hari ini akan jam Ya, hari ini sidang pra-peradilan saya, ya ini bukti dari kuasa Allah juga ya. Jadi harusnya saya sidang pra-peradilan dengan mendengarkan pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya itu tadi jam 9. Tapi kemudian tapi kemudian sidangnya ditunda sampai jam 1 karena apa? Karena memang mereka lagi mempersiapkan. Jadi itu aku tujuan yang tadinya saya sudah pamit bersama Dr. Tifa, dan saya kemarin sempat bikin statement berdua dengan Dr. Tifa. Kami saling membersama, maksud saya mohon pamit tidak bisa hadir, tapi ternyata malah sudah digariskan lain, ya saya bisa hadir. Jadi itu aja ya selamanya. Pra-peradilan bukan, pra-peradilannya terkait penangkapan dan juga penahanan. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa nanti. Sekali lagi terima kasih. Bang, media bang. Iya aja media. Duduk bang. Sorry bang. Semangat ya. Bang, duduk bang. Bang, duduk bang. Bang, sorry bang. Nah, ini ngalangin kamera tuh. Dokter izin dong. Oh ya, pegang aja. Jangan matain itu ya, jangan matain. Jangan ada yang bersuara ya, maaf ya. Oke, yuk kamera rolling yuk. 3, 2, 1, oke diam ya. Pemirsa Yusuf, saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Tifa dan juga dua kuasa hukum advokat perempuan dari Dr. Tifa, yakni Ibu Nuraini dan juga Ibu Karina. Ibu Karina. Kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan sidang perdana pada hari ini. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Semangat semuanya, semangat. Oke, izin dokter, pada hari ini telah selesai menyelenggarakan atau mengikuti sidang perdana. Bagaimana, apa tanggapan dan mungkin bagaimana perasaan dari Dr. Tifa sendiri pada sidang perdana pada hari ini? Ya, justru kalau saya malah sangat gembira adanya sidang ini ya. Karena tadi kalau melihat dari materi-materi dakwaan tadi, berarti sidang ini kemungkinan akan berjalan lama. Jadi saya akan gunakan sidang ini sebagai tempat kuliah saya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan ilmu yang saya gunakan untuk melakukan observasi, kajian terhadap pertanyaan yang selama 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membebani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah juga tadi live streaming ya. Ya, jadi ini surprise buat kita ya. Ini tanda bahwa ada sebuah iklim yang baru ya. Betapa bahwa sidang ini adalah sebuah sidang yang tinggi ya derajatnya ya, kualitasnya. Maka saya juga minta kepada seluruh rakyat Indonesia kita sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar ya, dimanapun Anda berada, agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena tadi saya sudah melihat ada beberapa media internasional dan juga ada beberapa media internasional yang sudah menghubungi saya. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Skandal terbesar di seluruh dunia, dan karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka ya, selama ini sudah berratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi. Ya, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dan saya dengan senang hati akan bersedia untuk setiap hari Kamis memberi kuliah di sini kepada kita semuanya ya. Satu demi satu nanti semua jawaban atau penjelasan saksi ya yang ada di BAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajeti 1 lembar demi 1 lembar. Dan seluruh saksi yang ada, kemarin kita juga sudah simulasi dengan para advokat kami ya. Advokat saya, TPDT atau tim pembela Dr. Tifa ada 25 advokat. Ya, dan dua putri ini, 2 perempuan Sri Kandi ini ya, insya Allah ya. Jadi kami sudah bersepakat bahwa kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise pengkajian, pendalaman ya kepada para saksi yang hadir beserta dengan berita acara mereka masing-masing ya. Kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas. Ya, kalau perlu sampai berhari-hari 1 saksi akan kami layani. Maka insya Allah ya kami akan jaga stamina kami, jaga kesehatan ya. Jadi 1 saksi kalau mau 3 hari ya 3 hari. Kalau mau 24 jam kali 3 hari ya kita akan jalani. Ya. Demikian juga harap ingat ya bahwa
mereka sendiri ya pihak dari Joko Widodo maupun dari kepolisian sudah menghadirkan 709 dokumen. Ya, untuk itu kami tidak perlu. Kami cukup melakukan cross examination terhadap 709 dokumen. Dan dengan itu mohon maaf akan ada pihak yang sangat ketakutan. Ya, akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan, setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Dokter Tifa, tadi kita mengikuti jalannya sidang perdana dan kurang lebih 2 jam. Tadi kami juga menyaksikan Dokter Tifa serius sekali mencatat poin-poin dakwaan. Mungkin bisa secara general, apa saja poin-poin yang dicatat oleh Dokter Tifa dalam dakwaan yang disampaikan oleh JP pada hari ini? Ini dokter beneran kan? Yang menarik adalah besok ini saya di sidang ya, besok saya sidang S3 nih, besok pagi persis. Ya, jadi gini, saya kan menyimak dengan seksama dari sekian puluh halaman surat dakwaan saya gitu. Intinya sebetulnya adalah mereka itu intinya adalah soal foto. Foto yang ada di benda digital yang beredar di internet selama bertahun-tahun. Oh, yang dari Dian Sandi. Bukan yang bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Kan kita masih mempertanyakan, dan saya juga menggunakan kata-kata kita mempertanyakan. Nah, dari artefak benda digital yang so-called atau disebut oleh kebanyakan orang sebagai dokumen ijazah Jokowi, saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Nah, dengan penelitian yang saya lakukan 1 tahun ini, sampai kemudian sudah saya presentasikan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya bulan Februari 2026, saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya. Jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Ya, saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Saya meneliti foto. Kalau yang merasa punya foto ya silakan tunjukkan kumisnya. Kalau dia merasa itu foto dia, silakan tunjukkan kacamata minus berapa. Ya, karena nanti kalau memang foto itu akan dipertanyakan dan dia mengakui bahwa foto itu miliknya, ya, foto dengan kacamata, dengan kumis, ya, dengan gigi yang berbentuk demikian, dengan rahang yang berbentuk demikian, dengan garis, ya apa namanya, os occipital ya, jadi kerangka otak itu yang membuat kita itu punya garis belah tengah atau garis belah pinggir, itu bukan karena kita suka-suka, bukan, tapi karena struktur tulang otak kita. Maka kita akan lakukan pemeriksaan dengan neuroimaging untuk melihat tengkoraknya itu menghasilkan rambut itu garis belah tengah atau garis belah pinggir. Ya, satu, maka kita akan hadirkan dokter ahli bedah saraf. Dan kita minta untuk yang bersangkutan melakukan neuroimaging untuk membuktikan bahwa oh saya dulu pernah belah tengah di tahun 1985, lalu tiba-tiba sampai tua saya belah pinggir. Nah, kita buktikan pada tulang otaknya. Satu. Kemudian soal kacamata, ini bukan soal kacamata ini fashion dan sebagainya. Ini soal gangguan refraksi mata. Ya, kalau seorang mahasiswa itu menggunakan kacamata, itu sudah pasti matanya minus atau miopia. Dan itu bukan sekedar bahwa oh kacamata saya pecah lalu saya tidak mampu membeli lalu kemudian tiba-tiba sembuh dari miopnya. Maka nanti saya akan hadirkan juga sebagai ahli dokter spesialis mata, spesialis gangguan refraksi. Bukan hanya untuk membuktikan lensanya itu minus berapa di masa lalu, tapi juga akan memperlihatkan fundus okulinya. Ya, saraf matanya itu akan terlihat bahwa suatu ketika dia pernah minus berapa. Dan kenapa tiba-tiba kemudian tidak berkacamata? Apakah ada intervensi laser tahun berapa? Maka kita nanti akan minta medical recordnya. Karena satu-satunya cara untuk bisa membuang atau menghilangkan miop atau gangguan refraksi seseorang itu satu-satunya cara dengan laser. Bukan dengan cara kacamatanya pecah lalu sembuh. Ya, jadi kita akan menggunakan sebuah
alat pemeriksaan canggih untuk memastikan bahwa matanya benar-benar rabun atau tidak, ya. Dan ketika kemudian sembuh, lalu kemudian sejak 2005 ketika yang bersangkutan itu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu menjadi presiden, sama sekali tidak pernah menggunakan kacamata. Ya? Satu-satunya cara untuk menghilangkan penggunaan kacamata itu hanya dengan laser, dengan LASIK. Nah, kita akan minta medical record. Kita akan minta metadata medical record dari rumah sakit seluruh Indonesia di mana pernah mengoperasi LASIK yang bersangkutan ini. Mantap. Ya, itu aja kalau saya domain saya itu. Nah, Ilmiah. yang sangat ilmiah. Lalu kemudian yang menarik adalah dalam surat dakwaan itu saya tetap didakwa dengan pasal besar ya, yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun, pasal-pasal ITE. Ya, itu kan isinya adalah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital. Sekarang pertanyaan saya, dokumen digital Jokowi mana yang saya manipulasi? Ya, dokumen digital itu iktp, kemudian m-banking, ya, jadi benda-benda digital. Kalau seseorang yang mengaku lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya itu kertas. Oh, kertas ya? Ya, kecuali kalau dia lulus tahun 2025 ke atas, baru dia punya ijazah yang bisa dimanipulasi secara digital. Jadi di mana kami punya benda digital atau dokumen digital ijazah milik Jokowi yang kami manipulasi. Jadi pasal itu sama sekali tidak relevan dan sangat tidak bertanggung jawab ketika itu ditimpakan kepada saya. Ternyata pada surat dakwaan itu yang membuat pihak kejaksaan itu melakukan dakwaan atas pasal 3235 itu adalah lisan saya, coba. Pernyataan lisan saya di sebuah acara TV-nya Anda. Dan itu saya bicarakan secara lisan. Definitif di surat dakwaan itu ditulis bahwa pernyataan lisan dari terdakwa. Pernyataan lisan kok pasalnya jadi 3235 itu ceritanya bagaimana? Sangat-sangat janggalan terakhir ya. Ketika terakhir ya, kemudian kami meminta hak kami yang sudah kami minta sejak seminggu yang lalu ketika ditetapkan jadwal sidang ini ya, jadwal sidang ini minggu yang lalu kami diberikan surat panggilan sebagai tersangka. Saya bukan terdakwa ya, tersangka. Itu saya punya hak untuk para advokat, saya juga punya hak untuk menerima seluruh BAP yang bermeter-meter itu. Bukan yang halaman lagi ya, meter. Bermeter-meter sampai di bawah 5 orang kayak bawa jenazah begitu. Nah, itu harus kami terima secara utuh. Nah, Senin yang lalu, ini hari kapan? Ya. Ini hari Kamis. Ya. Berarti Selasa, advokat kami hanya menerima segini. Advokat kami itu hanya menerima segini, nggak lebih dari 1/4, kurang dari 1/4. Jadi apa yang disembunyikan sama mereka? Apa yang ditakuti sama mereka terhadap BAP yang setahun? BAP itu setahun loh ya, dikumpulkan dari semua saksi, semua ahli, semua barang bukti dan sebagainya, itu kan hak kami. Tapi tidak mendapatkan. Ya artinya mendapatkan. Ya tadi majelis hakim menanyakan kepada kejaksaan kapan akan diberikan, tapi mereka begitu. Ya mas, ya lalu jadikan ini pertanyaan dan silakan ya, ini live streaming ya. Nanti perhatikan pada chapter terakhir ya, pada menit-menit terakhir ketika kejaksaan seakan-akan keberatan dan sampai kemudian mempertanyakan pasal di dalam KUHAP, sehingga advokat kami tanya, ini majelis ini akan menggunakan KUHAP atau sengaja untuk melanggar KUHAP? Kalau memang kita tegakkan hukum, maka kita gunakan KUHAP. KUHAP itu ya mengatur bahwa advokat saya mempunyai kesetaraan yang sama dengan jaksa maupun hakim, yaitu menerima semua berkas acara BAP secara lengkap beserta dengan daftar barang bukti. Ya, itu ya. Nah, spill sedikit ya. Oke. Apa yang pada saat saya dipanggil oleh kejaksaan, dilimpahkan, diserah terima, ada beberapa sampel barang bukti yang diberikan kepada saya. Yang mengherankan ini supaya saya spill supaya mereka kebingungan. Dan biarin aja kalau mau menyiapkan ya, supaya kita jelas. Salah satu sampel yang membuat saya dan Mas Roy itu kebingungan adalah barang bukti ijazah itu semua fotokopi. Aslinya mana? Jadi baik ijazah SD, SMP, SMA, sarjana itu semua fotokopi. Khusus Jokowi. Iya, khusus untuk Joko Widodo. Sedangkan ada barang bukti lain seperti teman-teman SMA-nya semua asli.
Aneh kan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak fotokopi itu menjadi barang bukti? Bisa, kalau tidak ada aslinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aslinya? Saya yakin tidak ada. Oh, Karena sidang KIP ya, yang doktor ya, ilmu intelektual publik seperti saya, Pak Dr. Bonatwa Silalai dan Bu Dr. Leonie Lydia sudah memberikan pernyataan bahwa UGM pun ketika melakukan legalisir terhadap fotokopi ijazah Joko Widodo untuk dipakai tahun 2025, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2012 gubernur, 2014 mereka hanya menerima fotokopi. ulang dok. Mereka itu hanya menerima fotokopi dan mereka diminta untuk melakukan legalisir. Padahal sebagai mahasiswa UGM, saya juga mahasiswa UGM, teman-teman semua juga, iya semua juga alumni dari universitas masing-masing. Kita itu kalau minta legalisir, kita harus wajib bawa aslinya. Baru dilegalisir. Jadi UGM pun itu juga tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu melihat ya ijazah asli. Catat tuh Nah, ya.